Hai Smart People, terima kasih telah mengklik video ini. Bagaimana kabar kalian? Semoga Smart People selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Baiklah Smart People, topik pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis isi informasi karya ilmiah. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya ya Smart People. Satu subscribe dari Smart People sangat berharga bagi kemajuan channel ini. Oke Smart People, jangan berlama-lama lagi, mari kita bahas materinya. Karakteristik karya ilmiah. Karya ilmiah disusun secara sistematis dan logis. Karya ilmiah menyajikan masalah-masalah yang objektif dan faktual. Karya ilmiah mengutamakan aspek rasionalitas dalam pembahasannya. Objektivitas dan kelengkapan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam karya ilmiah. Karya ilmiah memerlukan kelugasan dalam pembahasannya. Kata-kata dan kalimat yang digunakan tidak boleh bermakna ganda. Artinya, makna yang terkandung dalam kata-katanya harus diungkapkan secara eksplisit untuk mencegah timbulnya pemberian makna yang lain. Berdasarkan hal tersebut, karya ilmiah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan suatu permasalahan secara logis, fakta yang terpercaya, serta analisis yang objektif. Yang kedua, pendapat-pendapat yang dikemukakan berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan imajinasi, perasaan, atau pendapat yang bersifat subjektif. Yang ketiga, ragam bahasa yang digunakan bersifat lugas, artinya menggunakan kalimat efektif, menghindari kalimat yang bermakna ambigu atau bermakna ganda, menghindari penggunaan kata konotatif, faktual, logis, objektif, dan sistematis. Faktual artinya berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Logis artinya sesuai dengan logika, benar menurut penalaran, dan masuk akal. Objektif artinya mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Sistematis artinya teratur menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik-baik. Tujuan dan manfaat karya ilmiah. Baiklah Smart People, setelah memahami esensi dari karya ilmiah, ada baiknya kita memahami pula tujuan dan manfaat dari karya ilmiah. Adapun beberapa tujuan dari karya ilmiah, yang pertama yaitu karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Kemudian yang kedua, menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswanya. Yang keempat, pembuktian dalam menghadapi dan memecahkan masalah. Yang kelima, melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Karya ilmiah merupakan hasil pemikiran atau hasil penelitian seseorang. Penelitian akan bermanfaat apabila dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah. Adapun manfaat dari karya ilmiah, yang pertama yaitu sebagai bahan rujukan untuk berbagai kepentingan dan kegiatan ilmiah seperti seminar dan penelitian lainnya. Yang kedua, sarana edukasi untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran ilmu tertentu. Yang ketiga, sarana diseminasi atau penyebaran ilmu. Seseorang ataupun kelompok masyarakat tertentu akan lebih luas wawasan dan keilmuannya dengan membaca karya tulis ilmiah. Masalah dalam karya ilmiah. Secara umum, definisi masalah adalah kondisi terkini yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Di antara kondisi dan harapan itulah yang disebut dengan permasalahan, atau dengan kata lain, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara harapan dengan realita yang ada. Dalam penelitian, masalah diartikan sebagai kesenjangan antara teori dengan realita dan fakta. Kesenjangan tersebut kemudian dijadikan topik menarik untuk dikaji dan diteliti untuk melanjutkannya dalam sebuah teks report penelitian, baik berupa jurnal, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika ingin merumuskan masalah,
maka kita harus banyak sumber informasi untuk membandingkan antara teori dan kenyataan di masa sekarang. Atau dengan kata lain, kita harus peka dengan kondisi dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita salah paham. Masalah, identifikasi masalah, dan rumusan masalah itu berbeda. Oleh karena itu, silahkan mempelajari pengertian masalah, pengertian identifikasi masalah, dan pengertian rumusan masalah agar kita paham perbedaannya. Dalam berbagai bidang, masalah kerap sekali menemani dan memberikan tantangan kepada mereka yang bersangkutan. Seperti yang diketahui bahwa masalah merupakan suatu kondisi yang tidak terduga atau beda dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan tingkat penyelesaiannya, masalah dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, masalah sederhana. Masalah ini dapat juga disebut sebagai masalah yang paling mudah untuk diselesaikan. Tidak banyak pengorbanan seperti tenaga dan pikiran yang perlu dikeluarkan. Pengentasan masalahnya pun tidak membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua yaitu masalah sedang. Masalah ini dapat dikatakan sebagai masalah yang dapat dilakukan oleh seseorang serta mengakibatkan korban yang sedikit. Tidak mudah untuk dilakukan tetapi tetap dapat diselesaikan dengan tepat. Masalah yang ketiga yaitu masalah rumit. Masalah ini disebut juga dengan masalah yang sangat susah untuk dikendalikan, membutuhkan banyak waktu dan pengorbanan. Diperlukan pengalaman dan pengetahuan lebih dalam menyelesaikan masalah. Namun, perlu diingat bahwa semua permasalahan itu tergantung siapa yang memandang dan dari segi apa ia memandang. Hal tersebut dikarenakan beda dalam pengalaman dan pengetahuan akan dapat menimbulkan perbedaan dalam memandang suatu masalah. Batasan masalah adalah ruang lingkup yang membatasi permasalahan agar tidak terlalu melebar dan menjadi penelitian lebih fokus. Adanya batasan masalah ini juga bertujuan untuk mempertegas agar pembahasan tidak terlalu luas dan yang jauh dari relevansi masalah, sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Selain itu, batasan masalah itu juga dapat diartikan sebagai menegaskan atau memperjelas yang menjadi masalah. Dengan kata lain, batasan masalah digunakan untuk mendefinisikan dan menegaskan berdasarkan dukungan data-data hasil penelitian terdahulu seperti apa masalah tersebut. Dalam membatasi permasalahan juga dapat dilakukan dengan cara menegaskan permasalahan secara operasional atau definisi operasional. Masalah tersebut yang akan memudahkan untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data tentangnya. Nah, bagaimana cara membatasi masalah yang sebenarnya? Berikut adalah tahapannya. Yang pertama, identifikasi dan klasifikasikan masalah yang akan dikaji sesuai dengan minat dan pengetahuanmu. Yang kedua, menegaskan permasalahan dengan cara membuat definisi operasional permasalahan. Yang ketiga, dukung permasalahan dengan data yang sesuai secara terperinci atau tidak boleh berbohong. Yang terakhir, deskripsikan masalah tersebut dengan menggunakan kalimat efektif dan menarik untuk dipahami dengan cara mengungkapkan bagian harapan atau juga teori, kemudian gambarkan kondisi real saat ini. Yang selanjutnya materi yang akan kita bahas yaitu menganalisis isi informasi karya ilmiah. Menganalisis isi informasi pada sebuah karya ilmiah dapat diartikan sebagai menemukan informasi penting dalam karya ilmiah. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk mempublikasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Ilmu pengetahuan tersebut disajikan dalam sebuah karya ilmiah dengan memuat informasi penting terkait suatu bidang. Ada karya ilmiah yang membahas tentang pengetahuan alam, pengetahuan sosial, maupun pengetahuan bahasa, sastra, dan budaya.
Informasi-informasi tersebut hanya bisa ditemukan jika kita membaca karya ilmiah tersebut secara menyeluruh. Selain membaca secara individu, informasi penting dalam sebuah karya ilmiah bisa didapatkan melalui kajian diskusi. Dengan melakukan diskusi, berbagai informasi penting dalam karya ilmiah dapat dipahami atau ditafsirkan berdasarkan sudut pandang yang beragam. Dengan demikian, diskusi merupakan sebuah media yang tepat dalam menemukan informasi penting sebuah karya ilmiah. Baiklah smart people, tentunya kita pernah melakukan sebuah diskusi, bukan? Ketika diskusi dilaksanakan, seorang pembicara atau pemakalah akan memaparkan ide atau gagasan penting dalam karya ilmiah. Kemudian, pendengar atau audiens menangkap informasi penting dalam karya ilmiah tersebut dan memberikan tanggapan. Dalam tanggapan inilah, beragam sudut pandang akan tersampaikan terkait dengan gagasan yang disampaikan dalam karya ilmiah tersebut, baik berupa sanggahan, kritik, maupun saran. Maka, membaca dan mendiskusikan sebuah karya ilmiah dan beberapa permasalahan atau isu penting dari makalah tersebut. Kemudian, mencatat uraian singkat dari permasalahan tersebut beserta pemecahan terhadap masalah yang diajukan dalam karya ilmiah tersebut. Hal itulah yang menjadi tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah. Berikut ini tabel analisis isi informasi karya ilmiah. Yang pertama ada judul karya ilmiah, kemudian siapa penulisnya, kemudian terdapat tabel. Terdapat 3 pertanyaan pada tabel tersebut. Yang pertama, apakah permasalahan yang dibahas pada teks karya ilmiah tersebut? Yang kedua, mengapa peneliti tertarik untuk meneliti karya ilmiah tersebut? Yang ketiga, permasalahan apa saja yang dianggap menarik untuk dikaji dari karya sastra tersebut? Baiklah smart people, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat ditambah lagi sesuai dengan kebutuhannya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat mengacu pada 5W plus 1H. Berikut ini adalah kutipan latar belakang masalah pada sebuah karya ilmiah. Silahkan dicermati. Setelah mencermati karya ilmiah tersebut, maka jika kita analisis isi informasi pada teks tersebut adalah sebagai berikut. Judul karya ilmiah pada teks tersebut adalah Konflik Batin Tokoh dalam Novel Pirate Wind, Cinta, Ketamakan, dan Pengkhianatan karya Yansu, Kajian Psikologi Sastra. Penulisnya Dwi Selawati. Permasalahannya yaitu nilai psikologi yang berkaitan erat dengan konflik batin. Kemudian, peneliti tertarik meneliti karya sastra tersebut karena peneliti menilai cerita di dalam novel ini berbeda dengan novel-novel lain pada umumnya yang isinya hanya menceritakan kisah percintaan. Novel Pirate Wind, Cinta, Ketamakan, dan Pengkhianatan karya Yansu ini tidak hanya menceritakan kisah percintaan saja, melainkan terdapat unsur-unsur pengkhianatan dalam pertemanan dan pekerjaan di dalamnya. Permasalahan yang dianggap menarik untuk diteliti dari teks tersebut adalah tokoh Geraldine yang merasa dikhianati oleh tunangannya karena lebih memilih adiknya. Geraldine memendam perasaannya. Ia menganggap perlakuan tersebut tidak adil. Namun, cinta perlahan tumbuh ketika dia bertemu dengan Lancelot Bleasor, kapten kapal Nemesis milik EIC. Baiklah smart people, itu tadi pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat membantu smart people dalam memahami isi informasi teks karya ilmiah. Jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini. Bye-bye.